Teman-teman, apakah kamu seorang yang gak enakan? Yang selalu mengiyakan apa saja yang diinginkan oleh orang? Yang selalu tidak bisa untuk berkata tidak, walaupun sebenarnya itu bertentangan dengan hati nuranimu. Bahkan itu adalah permintaan yang bisa merugikanmu. Apakah kamu orang yang gak enakan? Mau tahu bagaimana caranya agar kamu bisa terbebas dari rasa tidak enakan? Dan bagaimana cara menghilangkan sikap nggak enakan? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, dimanapun berada, kita hari ini akan sharing santai lagi. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatasi sikap nggak enakan. Ya, sekarang saatnya kamu harus berani untuk berkata tidak. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa sikap nggak enakan itu bisa mengikis jati dirimu teman-teman. Kenapa? Karena kamu menjalani hidup sesuai dengan kemauan orang lain. Walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan dirimu, walaupun sebenarnya itu merugikan dirimu teman-teman. Ayo, jadilah diri sendiri. Oh, tapi kan nggak enak bang. Tapi kan nanti begini bang. Saya takut dimusuhi bang. Saya takut nanti tidak diterima bang. Itu sebenarnya hanya pikiranmu teman-teman. Ya, pikiran nggak diterima, pikiran nanti takut dimusuhi, tidak ditemani lagi gitu. Itu pikiranmu teman-teman. Ya, pikiran sehingga apa? Kamu menjadi orang yang people pleaser. Kamu menjadi orang yang nggak enakan. Apa saja yang diminta oleh orang, apa saja yang diinginkan oleh orang, kamu iyakan semuanya. Kamu iyakan. Kenapa? Kamu tidak bisa berkata tidak. Kamu tidak bisa menolak. Walaupun sebenarnya hati kecilmu ingin sekali menolak. Tapi kenyataannya apa? Kamu tidak bisa berkata tidak. Semua permintaan, semua keinginan yang dimau oleh orang lain, kamu iyakan. Nah, itu masalahnya. Sekarang, gimana Pak caranya agar kita bisa menghilangkan sikap nggak enakan tersebut? Nah, catat nih teman-teman ya, khususnya kamu yang mempunyai sifat nggak enakan. Artinya apa? Nggak enakan di kamu, tapi enak di orang. Gitu. Bagaimana caranya menghilangkan sikap tidak enakan? Ya, namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, jangan lupa subscribe ya, dan tombol like-nya teman-teman, agar video saya bisa lebih tersebar ke teman-teman yang lainnya. Baik, kita bahas. Yang pertama adalah, kamu harus berani berkata tidak. Jangan takut teman-teman. Jangan takut untuk merasa nanti tidak diterima. Jangan takut nanti kamu merasa dimusuhi. Jangan takut nanti kalau kamu berkata tidak nanti kamu dijauhi. Itu cuma pikiranmu teman-teman ya. Jangan takut. Ya. Kenapa? Jadi begini teman-teman. Tujuan dari komunikasi adalah kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya, jadi komunikasi itu tujuannya adalah menyampaikan pesan kepada orang lain, bukan mengiyakan apa yang diinginkan oleh orang lain. Saya ulangi ya, komunikasi adalah menyampaikan pesan kepada orang lain, bukan mengiyakan keinginan orang lain. Paham ya? Nah, jadi gini teman-teman. Kamu berhak untuk berkata tidak jika apa yang diinginkan, apa yang dikatakan oleh orang lain itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Kamu boleh berkata tidak, bahkan kamu berhak berkata tidak jika keinginan orang lain tersebut merugikan dirimu. Jika keinginan orang tersebut menghabiskan waktumu. Jika keinginan orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan,
tidak sesuai dengan hati dan nuranimu. Jadi, tolak saja teman-teman. Tolak secara halus. Misalnya begini, teman-teman, hari ini misalnya pulang kerja nih. Atau pulang dari kerja lah. Pulang kerja, teman-teman punya rencana, atau biasa teman-teman lakukan adalah pulang kerja sampai di rumah, mandi, makan, habis itu istirahat. Menghabiskan waktu, me time lah gitu kan. Namun tiba-tiba ada teman yang mengajak nongkrong. Bro, yuk kita nongkrong yuk. Kemana? Biasa, ke kafe. Biasanya nongkrong ini nggak sebentar teman-teman. Kadang bisa sampai tengah malam. Nah, ini kan bertentangan dengan kebiasaanmu. Kamu biasanya misalnya pulang kerja, mandi, istirahat, makan, istirahat, udah me time. Misalnya buka-buka media sosial atau kamu menonton sesuatu, film dan sebagainya. Tapi ketika kamu diajak oleh teman untuk nongkrong, menghabiskan waktu semalaman sampai pagi kadang kan, dan itu bertentangan dengan hati nuranimu, misalnya kamu tidak hobi yang seperti itu gitu. Jadi tolak saja teman-teman. Kayak mana tolaknya Pak? Nanti kan nggak enak. Nah ini, karena kamu merasa nggak enak itu tadi. Nggak enak di kamu, enak di orang akhirnya gitu. Jadi kalau kamu mau menolak, tolak aja secara halus. Wah, seru nih bro. Tapi untuk hari ini saya nggak bisa ya. Ya, lanjutlah salam sama teman-teman yang lain. Simple kan? Jangan langsung bilang iya, iya, iya. Tidak, kamu berhak untuk menolak teman. Ya, tolaklah secara halus. Dan yang harus kamu ingat bahwa yang namanya teman, ketika kamu menolak ajakannya, ketika kamu tidak mengiyakan keinginannya, dia tetaplah akan menjadi temanmu. Ya, seorang teman tidak akan merasa tidak akan memusuhi dirimu hanya karena kamu menolak keinginannya. Seorang teman atau sahabat tidak akan menjauhimu hanya karena kamu menolak keinginannya. Tidak akan merasa apa, wah udahlah sampai di sini aja lah. Nggak akan seperti itu teman. Jadi kalau ada yang seperti itu berarti perlu dipertanyakan, dia ini sebenarnya temanmu, sahabatmu, atau hanya orang yang ingin memanfaatkanmu. Nah, itu ya. Tolak secara halus. Kalau memang itu bertentangan dengan keinginanmu, bertentangan dengan hati nuranimu, bertentangan dengan bisa merugikan waktumu atau ya tidak sesuai lah, kamu berhak untuk menolak teman-teman. Ya, tolaklah secara halus. Jadi intinya apa? Kamu harus berani untuk berkata tidak ketika itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Yang kedua, berhentilah untuk meminta maaf. Loh, kok begitu Pak? Bukankah meminta maaf itu adalah perbuatan yang baik? Meminta maaf itu adalah perbuatan yang bagus. Betul. Meminta maaf adalah perbuatan yang mulia ketika kita melakukan kesalahan. Ya, jadi berhentilah untuk meminta maaf padahal kamu tidak melakukan kesalahan. Apa manfaatnya kamu minta maaf? Kamu nggak ada salah kok. Ya kan? Apa-apa sedikit minta maaf. Apa-apa sedikit minta maaf. Nggak perlu. Ya, kecuali kamu melakukan kesalahan. Aduh, maaf bro, aku nggak bisa ikut. Aduh, maaf bro, aku tak bisa ini ya. Ngapain minta maaf? Kalau memang kamu tidak bisa, bilang aja tidak bisa. Ya kan? Simple teman-teman. Ya. Jadi, minta maaflah ketika kamu berbuat salah. Jadi, minta maaflah pada tempatnya. Jangan salah kaprah dalam hal meminta maaf. Bisa dipahami ya? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berhentilah untuk baper teman-teman. Ya. Berhentilah baper atau overthinking. Ya. Jadi tidak perlu. Oh nanti kalau saya tolak nggak enak lah Pak. Nanti begini, nanti begitu. Nanti saya dimusuhi. Nanti saya dijauhi. Nanti dia tak mau lagi berteman dengan saya.
Ini tidak perlu, teman-teman. Ya. Jadi, ketika kamu sudah menolak, seperti yang tadilah, misalnya kamu tidak bisa pergi. Oke bro, wah seru nih, tapi saya tidak bisa ikut. Salam ya sama teman-teman yang lain. Sudah selesai. Ya, ketika kamu sudah menolak, tidak perlu lagi kamu pikirkan, waduh, mana ya? Wah, tersinggung enggak dia ya? Waduh, nanti gimana ya? Ngapain kamu pikirin? Ya, ketika kamu sudah menolak, ya udah selesai. Kamu bebas kok, bro. Ya kan? Kamu bebas untuk mengiyakan atau mentidakkan. Ya. Bebas, itu hakmu. Tidak perlu overthinking, tidak perlu nanti berpikir begini, begitu, tak perlu. Ya. Kenapa? Orang yang betul-betul menganggapmu sebagai teman, tentu dia akan tetap menjadi temanmu. Tidak akan memusuhimu hanya gara-gara kamu menolak ajakan mereka. Dia tidak akan menjauhimu hanya gara-gara kamu tidak mengiyakan keinginannya. Kecuali, apa tadi? Dia adalah teman yang toksik, kecuali dia adalah teman yang hanya memanfaatkan dirimu. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah membangun pola pikir yang positif. Ya, rubah mindsetmu teman-teman. Ya, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain hanya dengan mengikuti keinginan mereka. Jadilah diri sendiri. Ya, pikirkan dirimu sendiri teman-teman. Bahagiakan dirimu sendiri sebelum kamu membahagiakan orang lain. Jangan hanya gara-gara nggak enakan, kamunya nggak enak, tapi orang lain enak. Bisa dipahami ya? Jadi coba mulai sekarang dirubah pola pikirnya, ya, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain hanya karena mengiyakan semua keinginan orang. Ya, bahagiamu adalah milikmu teman-teman. Bahagiakan dulu dirimu, baru membahagiakan orang lain. Ketika kamu bahagia, otomatis orang-orang yang ada di dekatmu juga akan ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Ya, jangan terbalik. Ya, jangan terbalik teman-teman, membahagiakan orang lain sementara dirimu sendiri tersiksa. Ya. Jadi ingat teman-teman, kamu tidak punya kewajiban untuk mengiyakan semua keinginan orang. Kamu tidak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang. Senangkan dulu dirimu, otomatis di sekelilingmu juga akan senang. Bahagiakan dirimu, otomatis semua yang ada di sekelilingmu ikut merasakan kebahagiaanmu. Jadi teman-teman, sudah paham ya? Semoga bisa menjadikan pembelajaran bagaimana caranya mengatasi sikap nggak enakan. Bagaimana caranya kamu bisa berkata tidak. Nah, teman-teman, demikian video singkat saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like ya. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.